Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit terkait living hadis atau living sunnah. Hadis Nabi adalah sesuatu yang disandarkan kepada ucapan, perilaku, sikap, dan takrir Nabi sekitar 14 abad yang lalu. Ia menjadi tuntunan hidup bagi seluruh umat muslim di seluruh dunia sejak Islam hadir sampai akhir masa. Penerapan hadis Nabi juga disesuaikan dengan peran Nabi tatkala hadis itu terjadi. Pada kalanya, para sahabat bertanya tentang sebuah persoalan atau ada kejadian yang menimpa mereka, atau Nabi sendiri melakukan perbuatan tertentu, tetapi kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya, hadis ada yang mempunyai asbabul wurud dan ada yang tidak. Ada juga hadis Nabi yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Pada kalanya juga hadis tampak bertentangan antara satu dengan lain. Dengan demikian, hadis Nabi ada yang dipahami secara tekstual dan ada yang dipahami secara kontekstual. Muhammad Syuudi Ismail memetakan pemahaman matan hadis berdasarkan 4 kategori. Pertama, bentuk matan hadis dan cakupan petunjuknya. Jawamil kalim, bahasa tamsil, dan ungkapan simbolik. Kedua, kandungan hadis dihubungkan dengan fungsi Nabi Muhammad. Ketiga, petunjuk hadis Nabi dihubungkan dengan latar belakang terjadinya. Hal ini dibagi menjadi dua, yaitu hadis yang tidak mempunyai sebab secara khusus dan hadis yang mempunyai sebab secara khusus, dan hadis yang berkaitan dengan keadaan yang terjadi atau berkembang. Keempat, petunjuk hadis yang tampak saling bertentangan. Dalam video kali ini, kita akan berfokus kepada living hadis atau living sunnah, yaitu mengamalkan hadis yang menyebar di kalangan umat Islam dan diaktualisasikan dalam konteks tradisi dan budaya lokal. Namun, menurut Fadlur Rahman, living hadis dan living sunnah adalah berbeda. Menurutnya, living sunnah sebagai teladan Nabi Muhammad SAW yang telah diaktualisasikan oleh sahabat dan tabi'in menjadi praktek keseharian mereka. Tradisi tersebut bersumber dari Nabi yang diinterpretasikan oleh ra'yu dan istihad. Sementara yang dimaksud dengan living hadis adalah tradisi yang hidup di masyarakat yang bersumber dari hadis. Praktek ini muncul dari penafsiran yang bersifat individual terhadap teladan Nabi. Penafsiran ini berbeda di kalangan para sahabat. Ada yang menganggap sebagai sunnah dan ada yang tidak. Namun, menurut Saifuddin Zuhri Qudsi, kajian living hadis menjadi satu hal yang menarik dalam melihat fenomena dan praktik sosiokultural yang kemunculannya diilhami oleh hadis-hadis yang ada pada masa lalu dan menjadi satu praktik pada masa kini. Istilah living hadis sebenarnya telah dipopulerkan oleh Barbara Metcalfe melalui artikelnya Living Hadith in Tablighi Jamaah. Jika ditelusuri lebih jauh, term ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari istilah living sunnah, dan lebih jauh lagi adalah praktik sahabat dan tabi'in dengan tradisi Madinah yang digagas oleh Imam Malik. Living hadis merupakan fenomena hadith in everyday life, yakni makna dan fungsi hadis yang real dipahami dan dialami masyarakat muslim. Hal ini adalah respon atau praktek perilaku suatu masyarakat yang terinspirasi oleh kehadiran hadis. Respon tersebut dalam bentuk penggunaan ayat Al-Quran atau hadis dalam kehidupan sehari-hari, seperti penggunaan ayat Al-Quran sebagai obat atau jimat, ritual pembacaan ayat atau hadis tertentu pada waktu tertentu yang berorientasi pada pengamalan, misalnya Al-Quran dilombakan. Artinya, living hadis adalah pengamalan hadis dalam kehidupan umat sehari-hari. Kemunculan term living hadis ini dipetakan Saifuddin Zuhri Aqad menjadi 4 bagian. Pertama, sebagai terminologi yang muncul di era sekarang ini. Kedua, kajian living hadis bertitik tolak dari praktek atau konteks, fokus kepada praktek di masyarakat yang diilhami oleh teks hadis. Ketiga, kajian living hadis, sebuah praktek yang bersandar dari hadis
tidak lagi mempermasalahkan apakah ia berasal dari hadis sahih, hasan, dhaif. Yang penting ia hadis dan bukan hadis maudhu. Sehingga kaidah kesahihan sanad dan matan tidak menjadi titik tekan di dalam kajian living hadis. Keempat, membuka ranah baru dalam kajian hadis. Living hadis tidak hanya menyangkut dengan fenomena yang muncul dalam masyarakat, akan tetapi juga menyangkut praktek sosial keagamaan sebagai bentuk pengamalan hidup sehari-hari. Tidak hanya terpaku pada praktek belaka, akan tetapi juga menyangkut tentang pengetahuan, pandangan, perasaan, dan pengalaman masyarakat setempat. Ada 3 model variasi living hadis, yaitu tradisi tulis, lisan, dan tradisi praktek. Tradisi tulis biasanya dalam bentuk tulisan yang terpampang di tempat-tempat strategis dan diyakini bahwa isi tulisan berasal dari Nabi. Tradisi lisan sering muncul bersamaan dengan praktek yang dijalankan oleh masyarakat. Perbedaan budaya dan lanskap geografis turut mempengaruhi cara pandang suatu masyarakat dalam mencerat teks. Menurut analisis resepsi, jika khalayak berada dalam kerangka budaya yang sama dengan produser teks, maka pembacaan oleh khalayak terhadap teks kemungkinan masih sama dengan produksi tekstual. Sebaliknya, bila anggota khalayak berada pada posisi sosial yang berbeda, dalam hal ini dapat disebut perbedaan kelas, gender, zaman, dan lain-lain, dari para produsen teks, khalayak akan memiliki kemungkinan adanya pemaknaan teks alternatif atau berbeda. Jika proses resepsi dikaitkan dengan praktik living hadis, maka terdapat jarak yang jauh di antara praktek yang ada pada saat ini dengan realitas teks hadis yang ada pada masa lalu. Karenanya, sangat mungkin bila seseorang atau suatu masyarakat tidak memahami bahwa suatu praktek itu berawal mula atau berdasar dari hadis tertentu. Dalam banyak kasus di lapangan, pelaku justru kurang mengetahui dalil teks dari suatu hadis, karena pada umumnya agenlah yang memiliki peran sangat penting dalam hal pemahaman akan teks. Agen di sini dipahami sebagai orang yang memiliki akses kepada pengetahuan tertentu dan menyampaikannya kepada orang lain, seperti kiai, ustadz, mudin, dan sebagainya. Dalam mengidentifikasi kegiatan living hadis, ada beberapa pendekatan yang dihadirkan, yaitu menurut Zahirun Syamsuddin dalam bukunya Metodologi Penelitian Living Quran dan Hadis. 1. Menurut pendekatan secara sejarah, metode sejarah digunakan untuk mengamati proses sosial budaya berdasarkan alur waktu. Metode ini digunakan untuk menguji otentitas atau validitas sumber dokumen teks-teks hadis, baik dari segi sanad maupun matan hadis. Aspek historis yang dimaksud dalam pendekatan ini adalah terkait dengan asbabul wurud atau sebab-sebab munculnya hadis. Historisitas digunakan untuk mengurangi subjektivitas penafsir Al-Quran maupun hadis, karena pemahaman yang mengabaikan historisitas akan cenderung mengarah kepada otoritarianisme dan radikalisme. Menurut Fadlur Rahman, studi historis terhadap hadis sangat penting untuk dilakukan dengan cara mengubah definisi konvensional terhadap hadis sebagai sesuatu yang statis menjadi dinamis, atau yang lebih dikenal dengan sunnah hidup. Sebagai sunnah hidup, hadis dibedakan menjadi 2 macam, yakni hadis historis dan biografis, dan hadis teknis. Kedua, pendekatan sosiologi dan antropologi. Pendekatan sosiologi mengkaji praktek-praktek keagamaan untuk membuktikan hubungannya dengan interaksi struktur ideologi, kelas, dan perbedaan kelompok yang dengan ini semua masyarakat bisa terbentuk. Objek penelitian agama dengan pendekatan sosiologi adalah kelompok dan lembaga keagamaan, baik pembentukannya, kegiatan, pemeliharaan, dan pembaharannya, perilaku individu dalam kelompok tersebut yang mempengaruhi status keagamaan, dan perilaku ritual konflik antar kelompok.
Penelitian antropologi mengamati perilaku manusia dalam kehidupan umat beragama, posisi dan peranan tertentu dari seseorang dalam kehidupan bersama melalui hubungan fungsional dalam masyarakat. Perilaku yang dapat diteliti terkait dengan kehidupan keagamaan adalah sikap-sikap keagamaan yang terwujud dalam tindakan seperti doa, upacara kurban, supranatural, dan sebagainya. Simbol kepercayaan berkenaan dengan yang suci, makhluk supranatural, dan sebagainya. 3. Pendekatan fenomenologi agama sebagai fenomena kehidupan sebagai sistem sosial budaya, artinya mengkaji agama secara filosofis dan teologis, tetapi agama sebagai fenomena empiris yang mendasari setiap fakta religius. 4. Pendekatan hermeneutik. Pendekatan hermeneutika mengkaji tentang cara membaca memahami teks yang dimaksud oleh pengarang karena adanya perbedaan waktu, tempat, dan konteks latar belakang sosial budaya yang berbeda antara pengarang dan pembaca yang memunculkan pluralitas pemahaman terhadap teks. Cukup sekian. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.